Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan kami. Kali ini kita sudah berada di Polres Kulon Progo dan akan mewawancarai narasumber kita, yaitu Bapak AKBP Tartono SMPA. Beliau merupakan Kapolres Kabupaten Kulon Progo. Nah, langsung saja ke pertanyaan kita yang pertama. Bagaimana keadaan atau situasi di Kabupaten Kulon Progo saat ini, baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan pelajar? Ya, saya buka dulu masker saya ya, biar jelas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya menjawab pertanyaan adik-adik sekalian, saya ucapkan selamat hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia. Kebetulan tepat hari ini tanggal 5 Oktober beliau merayakan hari ulang tahunnya yang ke-75. Yang kedua, salam penuh hormat kepada Ibu Kepala Sekolah SMA 2 Wates, pada juga adik-adik sekalian pembina OSIS dan sesepuh SMA 2, baik guru maupun senior junior saya yang pernah mengikuti kegiatan belajar mengajar di SMA 2. Dari pertanyaan tadi, saya akan sampaikan potret yang ada di Kulon Progo. Di sini ada 3 hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama yaitu tentang kejahatannya, yang kedua terkait dengan Kamsertib Sarlantas, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Yang ketiga terkait dengan bencana non-alam, pandemi COVID-19. Yang pertama terkait dengan kenakalan remaja di Kulon Progo ini. Pernah dengar nggak kelitih? Pernah. Nah, kelitih itu dilakukan oleh anak-anak remaja. Bisa dikatakan kelitih menjadi kejahatan. Karena apa? Kejahatan kelitih ini sasarannya bukan orang yang bersalah. Tersangkanya sudah saya tangkap 2 orang, Santang dengan Brian. Itu sudah sampai bacok-bacokan. Mengerikan kalau kita lihat generasi muda kita terjadi kekerasan remaja ini. Yang kedua terkait dengan narkoba. Mayoritas kota Yogyakarta ini sebagai pemakai, pengguna, bukan pengedar. Kenapa saya katakan seperti itu? Kota Jogja ini kota yang memang berdatangan dari seluruh Indonesia. Orang tua menyekolahkan anaknya kuliah di Jogja. Bisa disayangkan ketika orang tua di sana menyekolahkan putra-putrinya, menjual dari mulai tanah, mungkin kebun, kelapa sawit dan sebagainya, untuk bagaimana supaya anaknya itu kuliah di Yogyakarta. Mahasiswa, pelajar pulang kampung bukannya sukses menjadi seorang sarjana, justru gagal karena narkoba ini. Sabtu pagi jam 6 ada kecelakaan mobilio dari arah Semarang, kecelakaan di Sleman, meninggal 4, penumpangnya 6. Anak-anak umur 14 tahun sampai dengan 19 tahun. Faktor daripada kecelakaan itu karena faktor minum-minuman keras. Ini yang paling saya garis bawahi. Saya mengajak pada adik-adik semua, tolong bantu dan ingatkan kepada rekan-rekan semua, nggak usah berpikir itu senior, sampaikan kalau narkoba itu betul-betul dilarang, karena itu berbahaya sekali. Yang kedua terkait dengan Kamsertib Sarlantas. Adik-adik sekarang kelas berapa? Kelas 11. 11. Ya. 11 itu umur berapa? 11 tahun. 16 tahun. 17 Persyaratan permohonan SIM umurnya berapa? tahun. 17 tahun. Adik-adik belum boleh kan untuk mengajukan izin mengemudi. Tapi faktanya bawa motor nggak ke sekolah. Ya. Tadi saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah. Ibu Kepala Sekolah punya program yang bagus sekali bahwa memperluas lahan parkir. Saya sarankan, Bu, kalau perluas lahan parkir secukupnya saja. Kira-kira kelas berapa yang diperbolehkan untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang sudah memiliki surat izin mengemudi? Kelas berapa tuh? Kelas Yang 17 tahun. 12. 12 kan? Ya, itu saja, secukupnya itu saja. Dalam rangka itu juga mendukung kami sebagai anggota kepolisian
Jangan sampai kami penyuluhan, kami menghimbau, tapi justru orang tua atau pihak sekolah pun mengizinkan adik-adik itu belum punya izin mengemudi tapi sudah bawa kendaraan bermotor. Karena kecelakaan, kasus celaka yang ada di Kulon Progo itu mayoritas didominasi oleh kendaraan roda 2 dan oleh anak-anak remaja, pelajar. Sambil kita operasi justisi pemakaian masker ini, kami juga selalu dinomorsatukan. Bagaimana tertib berlalu lintas sampai dengan kelengkapan surat-surat dan kelengkapan kendaraan itu. Yang ketiga, pandemi COVID. Itu bencana non alam, di mana kita ini harus betul-betul tidak bisa memilih, tapi kita harus bisa menyikapi dengan bijak. Kalau boleh saya tanyakan, enak mana? Enak sekolah di sekolahan sebelum pandemik atau setelah pandemik? Ya, tentu saja sebelum pandemi ya Pak. Sebelum pandemi? Ya, bisa bertatap muka langsung dengan Bapak Ibu guru. SMA 2 belajar mengajar pakai apa? Langsung atau virtual? Virtual. Virtual itu mengajarkan kepada kita bahwa kemajuan teknologi, informasi, IT ini sudah harus dilaksanakan. Kalau tidak kita melaksanakan, kita juga kegilas modernisasi. Ya kan? Semua itu akan ketemu hikmah yang luar biasa. Di balik pandemik ini kita bisa belajar secara menyeluruh, baik itu tingkat boleh saya katakan TK sampai dengan mahasiswanya kita pakai teknologi. Dan yang harus kita pikirkan bersama, saya dengan pemerintah daerah, saya dengan Dandim, itu justru memikirkannya sampai bagaimana kesulitan kuota, bagaimana kesulitan daripada jaringan, alat komunikasinya untuk belajar mengajar itu. Jangan berpikir tentang kapan pandemik ini akan selesai. Oke, memang itu kita berharap secepatnya selesai pandemi. Tapi kita harus menyikapi saat sekarang ini. Bisa dibayangkan ketika adik-adik hanya mendapatkan pelajaran dari virtual. Apa yang akan terjadi? Outputnya nanti, di ke depan nanti, hasilnya belajar mengajar apa? Sangat minim sekali. Makanya dibutuhkan dari pihak tenaga pendidik berkoordinasi dengan instansi terkait di daerah kita ini. Dan adik-adik harus bijak sekali menyikapi itu dengan cara menambah keterampilan sendiri, inovatif dalam mencari ilmu. Caranya bagaimana? Cari sebanyak-banyaknya bagaimana untuk meningkatkan belajar. Ini justru kesempatan yang luar biasa. Mungkin ada pertanyaan lain? Ya, lantas dari pernyataan Bapak tadi kan sudah menyinggung dari masyarakat ada, Ya. kemudian pelajar ada. Nah, kemudian upaya yang dilakukan dari pihak kepolisian sendiri dalam menyikapi 3 aspek tadi, Ya. bagaimana Pak? Kami Polri bekerja sama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Satpol PP sebagai pelaksana justisi dan Kodim turun ke masyarakat. Di sana ada Babinsa, di pihak kami juga ada Babin Kamtibmas di kelurahan-kelurahan, menghimbau dari mulai alat peraganya untuk menghimbau, spanduk, stiker, pakai toa, teriak-teriak supaya tidak keluar rumah kalau tidak ada kepentingan yang sangat penting. Itu pertama kan? Iya. Sampai dengan sekarang ini wajib pakai masker. Penyakit ini jelas, penyakit itu mudah sekali menular. Yang bawa penyakit pun belum tentu dia akan menjadi penderita. Tadi kan sudah dilakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat ya Pak. Ya. Nah, apakah masyarakat khususnya wilayah Kabupaten Kulon Progo ini sudah menaati protokol atau himbauan yang diberikan? Ya. Saya bangga dengan masyarakat Kulon Progo ini. Secara kedisiplinan itu disiplin. Hanya 1-2 yang memang ada. Itu wajar. Di mana-mana juga seperti itu. Kulon Progo ini terdiri dari 12
Kapanewon. 12 Kapanewon sampai detik ini zona hijau ada 4 Kapanewon. Masih bagus. Pendisiplinan protokol kesehatan cukup bagus. Saya dari kepolisian tidak ada mengeluarkan izin, apalagi izin keramaian. Perlu saya ingatkan kembali dengan regulasi peraturan Bupati nomor 44 tahun 2020 tentang new normal atau kehidupan kebiasaan baru, terutama pasal 6 huruf B yang bunyinya menggunakan alat pelindung diri, yaitu masker, selain mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. 3M+1, apa coba adik tahu? 3M+1? Memakai masker, ya, menjaga jarak, ya, menghindari kerumunan, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Ya. Itu preventif, pencegahan. Nanti ada preventifnya juga. Bagaimana preventifnya yang kita lakukan? Polri ini bekerja sama dengan TNI, dengan pemerintah daerah, preventif, preventif, dan represif. Sekarang itu sudah sampai ke represif, sudah sampai kepada tindakan. Kalau preventif, kita melakukan pencegahan, segala upaya kita sudah lakukan itu. Sampai dengan pembagian masker, bakti sosial sekian kali, pembagian sembako dan sebagainya. Tujuannya apa? Supaya masyarakat Kulon Progo ini tidak usah perlu keluar rumah dulu kalau tidak penting sama sekali, ini loh, untuk kehidupan sehari-hari. Itu preventif. Yang terkait dengan represif, sekarang sudah tindakan. Represif ini decision maker-nya itu ada di Satpol PP. Saya Polri dengan TNI membackup. Justisi itu penindakan. Sudah dilakukan penindakan, sanksi-sanksi, bisa sanksi sosial. Pernah lihat? Pernah, misalnya menyambut jalan. Ya kan? Ya. Ada yang suruh nyanyi dan sebagainya. Itu memang harus dilakukan itu supaya masyarakat sadar dalam rangka pendisiplinan protokol kesehatan itu. Agar mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, khususnya pasal 93, yaitu setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta. Sedangkan penjelasan pasal 9 itu yang pertama, setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Poin keduanya, setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Kemudian pesan untuk masyarakat khususnya pelajar di masa pandemi ini. Perlu saya tegaskan kembali bahwa situasi pandemik dari mulai tindakan preventif sampai dengan represif sudah kami lakukan. Dan yang terpapar dari mulai tindakan testing, tracking sampai dengan treatment juga kita sudah lakukan. Sebentar lagi akan menghadapi tanggal 28 Oktober. Hari apa? Sumpah Pemuda. Dengan situasi pandemik ini, pemuda harus paham, bangkit, mengerti bagaimana menyikapi 3 hal tadi, kejahatan, Kamsel Tipta Lantas, dan adanya bencana non alam ini. Dengan adanya menghadapi Sumpah Pemuda, tolong diperingati dengan baik untuk mengisi Hari Sumpah Pemuda ini. Oke, terima kasih. Salam sehat, selamat belajar, karena kalian semua harapan masa depan bangsa dan tanggung jawab untuk mencerdaskan bangsa ini. Saya ucapkan terima kasih, matur sembah nuwun kepada Yang Mulia Bapak Ibu Guru yang telah berjasa membentuk diri saya. Sangat terasa bahwa guru menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Kenapa demikian? Salah satunya membantu pengelolaan Kantipmas yang menjadi agenda adalah terwujudnya sekolah yang aman dan kondusif.
Guru merupakan salah satu unsur utama di sekolah yang merupakan profesi yang sangat mulia, mempunyai peran strategis dalam pembangunan di bidang pendidikan. Yang lebih luar biasanya lagi, guru memiliki tugas yang sangat berat, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan juga menilai serta mengevaluasi peserta didik untuk menghasilkan SDM yang unggul. Guru menjadi ikon sebagai bagian dari proses transformasi penanaman nilai-nilai pencegahan kejahatan dan keselamatan lalu lintas di kalangan pelajar. Berdasarkan teori pencegahan kejahatan dari Stephen P. Lev, ada 3 jenis kejahatan. Yang pertama, primary crime prevention, merupakan pencegahan kejahatan pada kondisi fisik lingkungan seperti perumahan, sekolah, dan lain-lain. Kondisi pandemik ini perlu diwaspadai. Di saat sistem pembelajaran daring, perlu sistem pengamanan untuk mencegah pencurian. Yang kedua, kejahatan secondary crime prevention, merupakan pencegahan kejahatan. Potensi pada anak-anak didik kita, para pelajar menjadi pelaku kriminal, adalah tugas kita bersama. Polisi akan bekerja sama dengan Dignas untuk memasukkan kurikulum pencegahan kejahatan dan pencegahan laka lantas ke lingkungan sekolah. Yang ketiga, tertiary crime prevention, merupakan pencegahan kejahatan terhadap para pelaku. Di masa pandemik COVID-19 ini, proses belajar mengalami perubahan sosial dari tatap muka berubah menjadi proses daring. Guru dituntut untuk mengambil suatu sikap, beradaptasi dan kreatif, serta bekerja sama agar semangat belajar murid tetap terjaga dengan baik. Mari kita semua patuhi protokol kesehatan dengan 3M+1, yaitu mencuci tangan, jaga jarak, memakai masker, serta menghindari kerumunan. Mari kita ciptakan sekolah yang bebas dari COVID-19. Semoga kita semua, para guru pahlawan tanpa tanda jasa sekalian, diberikan kesehatan, walaupun dengan proses pembelajaran metode daring menghasilkan anak didik yang unggul dan pandemik ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tartono yang sudah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang. Semoga pesan-pesan tadi bisa dilaksanakan dengan baik, khususnya di masyarakat di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Nah, dengan mengambil hikmahnya bahwasanya pembelajaran secara virtual ini tidak hanya menimbulkan dampak negatif, tapi kita juga harus bisa mengambil dampak positifnya. Benar begitu ya, Pak? Ya, betul. Sekian talk show kegiatan pada pagi hari ini. Semoga rangkaian kegiatan talk show dapat bermanfaat untuk kita semua dan untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.